Udah di share screen capture-nya udah? Tunggu Pak, masih ada beberapa yang belum hidup kameranya. Oke. Oke, sambil nunggu screen capture-an kita ini ya, review. Tapi yang review bukan saya, teman-teman. Enak aja saya kan. Oke, yang pertama dari bawah, Wahyu Hasan. Wahyu Hasan. San. Ya, Pak. Mana? Ada nggak? Udah sarapan belum, San? Belum, Pak. Belum. Ini belum karena baru bangun, emang nggak biasa sarapan, apa nggak ada makanan di rumah? Kombinasi ketiganya, Pak. Kombinasi ketiganya. Oke, semoga teman-teman sehat ya, karena teman-teman yang di asrama sekarang tuh ada beberapa yang apa sih namanya sakit mah itu yang 2 jam sekali harus makan itu loh. Nah ini saya mengulur-ngulur waktu ya. Oke San, saya nggak mau mengulur-ngulur waktu. Coba definisi apa namanya kamu jelaskan materi kemarin dalam satu paragraf. Satu paragraf isinya 4 kalimat. Ayo, jangan bertele-tele, padat. Intinya apa aja yang kemarin kita bahas? Ayo. Wahyu apa Hasan biasanya dipanggil? Boleh dimana, Pak? Untuk yang kemarin, Ya, 4 kalimat aja. Saya nggak minta banyak-banyak. Itu kan saya kemarin berbusa-busa tuh ngomong, padahal banyak ceritanya ya. Tapi 4 kalimat aja lah. kemarin bukannya membahas tentang penggunaan penilaian massal pada keuangan negara ataupun keuangan daerah. Kamu, itu kan video. Saya bilang materi minggu lalu, bukan video. Minggu lalu ya, Pak? Iya, minggu lalu. Itu kalau yang itu video. Ya, paling enggak inilah ya. Walaupun ngelantur-ngelantur ada lah poin-poinnya. Apa kira-kira? Ayo, improvisasi dong. Susah ya, kalau googling soalnya materi penilaian massal nggak ada di Google. Ya wes, materi pertemuan pertama apa deh? Kamu kok amnesianya cepet banget sih? Maaf, Pak, lagi buka PPT. Untuk pertemuan pertamanya. Nggak usah buka PPT, orang disuruh ngerangkum. Ya udah, pertemuan pertama untuk apa? pertemuan Ayo. pertama itu pengertian penilaian massal. Oke, dah, Hope, stop. Sekarang kamu coba buat pakai kalimatmu sendiri. Penilaian massal itu apa? Penilaian massal itu suatu cara yang sistematis Masih untuk baca buku itu. Kata kuncinya ada di buku. Pakai kata kuncimu sendiri. Iya kan, suatu cara yang sistematis untuk melakukan penilaian sejumlah objek dengan ketentuan tertentu. Ketentuan itu apa? Ketentuan itu ya prosedur atau peraturan. Prosedur atau peraturan. Oke, bagus. Saya dapat objek untuk didiskusikan. Lumayan ngulur waktu. Oke, terima kasih Mas. Kemarin saya mengajarkan ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman mendapatkan suatu definisi, suatu materi, teman-teman cari kata kuncinya. Nah, kata kuncinya ya. Nah, dari sini memang oke lah dapat beberapa kata kunci. Cuman yang bagian ketentuan ini, saya rasa bukan kata kunci yang saya kenalkan kemarin. Kenapa? Penilaian massal yang kita pelajari saat ini itu adalah keilmuan, akademik. Jadi tidak ada hubungannya sama peraturan. Ya, saya tahu teman-teman nanti bakal jadi penilai statuta ya. Kemarin kita diskusi terkait statuta, di mana penilai statuta itu akan melakukan segala sesuatu yang ada di statuta atau di regulasi atau di prosedur. Tapi sebagai penilai independen, teman-teman nggak bisa serta merta ngikutin apa namanya statuta. Gitu. Teman-teman harus melakukannya berdasarkan apa namanya urutan keilmiahannya. Oke, kurang lebih gitu ya. Kemarin itu kata kuncinya kalau nggak salah apa sih namanya, ada standar, sistematik, terus ada data, ya ada data.
Kadang-kadang ditambahin lagi ditambahin lagi statistik, ada yang bilang statistik. Tapi kalau menurut saya statistik sama standar itu sama. Karena apa? Statistik itu ada prosedurnya, ada step-stepnya, ada uji-ujinya, dan itu sudah terstandar. Oke, kurang lebih gitu Mas Hasan ya. Oke, kita cari korban selanjutnya. Pak, sebelumnya Kira-kira, Pak, asasnya sudah saya kirim Pak di grup. oke, saya ini dulu ya, absen grup, mana grup? Oke, ada yang mau didiskusikan teman-teman? Silakan. Sambil saya ini melakukan uploadan stop. Oke, San. Cari temanmu satu, San, yang cewek, San. Satu. San, Iya, Pak. siapa? Nomor absen 11. Siapa? 11 ngaku, ayo. Saya Pak. Ayo, Fred. Kamu ingat apa pada pertemuan sebelumnya? Udah, sama pertanyaan 4 kalimat untuk pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita bahas itu Pak, pengertian penilaian massal. Oke, Ada udah kan? 3 kata kunci tadi. Nah, itu kan udah tuh. Nah, udah. Iya. Yang belum dong. Terus penilaian massal ini kemarin itu kayak modalnya itu menggunakan regresi, Bapak bilang kemarin. Terus ada kalau mau ngambil datanya itu kan objeknya banyak. Terus misalnya biasa di Indonesia itu kan nggak bisa semuanya, harus kayak per wilayah karena tiap wilayah itu ada kulturnya masing-masing. Contohnya kayak yang makam Soekarno itu yang kayak di Cirebon itu ya. Terus itu cara Makam pengambilan. Soekarno di Cirebon. Kamu nanti dimarahin Bu Mega loh. Makam Soekarno. Tapi kemarin Bapak bilangnya Cirebon gitu, Pak. Makam Soekarno, tapi saya ngasih contoh. Oh, di makamnya Cirebon. Wali yang di Cirebon. Oh Soekarno iya gitu. itu bukan Wali. Oh iya gitu. Nanti saya dimarahin Bu Mega kalau kayak gini caranya. Oke, lanjut. Pak. Terus kalau pengambilan kan di suatu wilayah itu kan bisa misalnya 10.000 properti ya. Terus itu cara mau melakukan penilaian masalahnya itu diambil itu sampelnya. Sampelnya itu ada, kalau salah Bapak bilang sampelnya itu cara ngambilnya ada ketentuan. Tapi nggak tahu, Bapaknya nggak ada bilang, nggak jelasin. Waduh, saya ngomong nggak jelas kemarin ya. Oke, lanjut dulu. Ya udah, sampelnya dipakai itu, terus dicari datanya, terus dimasukin ke model statistiknya, regresi, terus dapatlah nilainya. Oke, saya baru nggak masalah itu ya. Oh, saya ternyata kelas 11 itu materinya. Oh, mohon maaf saya menuntut terlalu banyak. Oke, terima kasih Mbak Fred. Oke, teman-teman, terima kasih. Nah, jadi kemarin pas pertemuan pertama, ini slide saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. 01. 01 atau 02 slide-nya? Ada angka tulisan 01 nggak? Saya share screen-nya semua apa nggak sih? Oh iya. Oke. Sorry. Nah, 01 ya. Saya review dikit ya, yang kemarin ya, biar teman-teman nggak lupa. Nah, ini apa namanya, definisi penilaian massal nih. Definisi penilaian massal. Nah, ini modulnya udah saya share belum ya, Mbak Fred? Yang pertama, Pak, baru. Pertama udah ya? Yang selanjutnya ya, belum ya? Belum, Pak. Oke, nanti ingatkan saya lagi ya. Saya ingatkan lagi, ini definisi penilaian massal. Nah, di setiap definisi penilaian massal itu biasanya ada 3 kata kunci yang selalu muncul. Di definisinya IAAO, di definisi bukunya Pak Budi Harjanto, ada di bukunya yang Roller Grade itu apa? Yang Advancing Mass Appraisal, bukunya apa sih yang punyanya Amerika itu, Appraisal Institute, itu ada 3 kata kunci. Kenapa? 3 kata kunci itu sebenarnya nggak saklek sama, tapi menurut saya itu sinonim. Ya. Sistematik, kelompok objek ini data, dan yang terakhir itu yang terstandar. Yang terstandar itu berarti dia menggunakan metode statistik. Kenapa? Biar siapapun yang melakukan caranya sama. Ya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau mendefinisikan, ya definisikan pakai katanya teman-teman nggak masalah gitu. Tapi paling nggak 3 kata kuncinya dapat. Jadi nggak banyak yang dihafal. Saya nggak suka
orang yang menghafal karena dia nggak tahu, jadi nggak tahu filosofinya. Kalau kayak gini kan tiga kata kunci misalnya. Kenapa harus ada statistik? Ya karena harus terstandar, step-stepnya harus sama, setiap orang melakukannya sama stepnya. Kalau setiap orang melakukannya sama, dengan data yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Tapi kalau stepnya berbeda, datanya sama, dilakukan dengan cara yang orang yang berbeda, hasilnya bisa beda. Jadi nggak terstandar di sana. Kemudian sistematis, harus urut, tidak loncat-loncat. Kalau salah satu bagiannya tidak dilakukan, maka hasilnya bias. Ya, 3 kata kunci. Boleh ditambah, tapi minimal 3 ini ada. Silakan teman-teman googling kalau misalnya pengen penasaran definisi penilaian massal yang lain, googling, tapi googlingnya di Google Scholar. Saya kasih contoh ya. Ini tips juga buat teman-teman yang nulis KTTA. Teman-teman nulis KTTA itu kebanyakan apa? Kebanyakan copy paste dari kakak tingkat. Nah, copy paste dari kakak tingkat. Kemudian nggak pernah baca literatur aslinya. Kemudian apa namanya, copy paste. Jadi nggak diparafrase. Jadi kalau teman-teman pengen KTTA-nya punya nilai tambah, pakai trik ini ya, trik tips ini nih ya. Misalnya teman-teman pengen cari definisi penilaian massal, paling enak pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia literaturnya nggak banyak. Mass appraisal definition. Nah, ini udah bisa jadi artikel ini udah bisa jadi teman-teman jadikan apa? Literatur. Dan teman-teman nggak apa ya, KTT-nya punya nilai tambah. Pak, saya mau lihatnya di mana, Pak? Ini nggak bisa di-download ya. Kalau nggak bisa di-download, teman-teman masuk ke ini. Nanti saya kasih, ini saya nggak ngajarin jelek ya. Cuman apa sih namanya? Saya ngajarin apa ya? Saya nggak ngajarin sih, saya nggak ngasih tahu ya. Ini cuma ngasih tunjuk aja ya, sama aja Pak. Oke, ini, nah ini apa namanya? Ini tadi mana? Subscribe. Nah, dapat literaturnya. Ini kalau teman-teman nggak pakai cara saya bayar. Rata-rata 10 sampai $30. Tapi saya nggak kasih tahu lah ya, saya cuma ngasih tunjuk ya. Oke, kontroversi aduh salah. Mass up. Kok nggak bisa dikontrol F sih? Nah, di sini teman-teman apa namanya bisa dapat definisi tanpa copy paste kakak tingkat. Ya. Nah, ini lihat apa namanya, ini ngebahas terkait penilaian massal yang sudah menggunakan apa namanya sistem informasi geografi di sini. Menarik nih teman-teman. Cuman sayangnya kita tuh cuma belajar 1 semester. Tahu teman-teman, ada anak Jogja nggak? Kalau di Jogja itu ada sekolah STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yang namanya penilaian massal itu bukan satu mata kuliah, tapi apa? Satu prodi. Belajarnya tentang teknik penilaian massal. Jadi teman-teman saya kasih tahu kulitnya, siapa tahu nanti teman-teman pengen atau tidak, itu banyak banget yang teman-teman bisa gunakan di tempat kerja. Tapi memang kebanyakan ini apa ya, kebanyakan dia untuk penilaian massal tanah. Mana biasanya di kualitas. Aduh. Nggak bisa dian ya. Nah, terus memang nggak sekali apa namanya ya, nggak sekali browsing dapat gitu loh. Banyak. Nah, ini property taxation and mass appraisal, berarti di luar negeri pun penilaian massal digunakan untuk kepentingan properti apa namanya pajak properti. Pajak properti itu kalau di Indonesia pajak bumi dan bangunan. Nah, ini untuk trik-trik teman-teman untuk mencari literatur di apa namanya di waktu untuk buat nulis KTTA. Mass appraisal assessment study using machine learning tuh sudah pakai mesin learning teman-teman. Sama penilaian itu nanti sudah pakai mesin learning atau pakai aplikasi, nanti apa namanya pakai artificial intelligence. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Tapi kalau teman-teman itu otodidak atau belajar terkait mesin learningnya atau menciptakan mesin learningnya, teman-teman kepake. Tapi kalau cuma belajar teknik penilaiannya bakal diganti. Oke ya, seperti ini ya. Teman-teman kalau mau pengen iseng cari definisi tinggal mass appraisal definition. Jadi teman-teman bakal. Nah, ini saya nggak ngasih apa ya namanya, nggak ngasih tahu ya. Saya cuma ngasih tunjuk aja. Nih, saya kasih ke chat, mana chat.
Nah, siapa tahu teman-teman pengen iseng. Oke, tadi sampai mana? Balik lagi deh. Kata kunci, ya. Di beberapa literatur kata kuncinya sama, 3 itu. Walaupun tidak sama persis, pakai sinonim biasanya. Ini tadi udah. Nah, ini latar belakangnya. Oke, saya mau nanya, Fred. Sekarang menunjuk siapa, Fred? Faras saja, Pak. Waduh, Paras. Tadi udah saya latar belakangnya penilaian masalah apa, Mas? Latar belakang berkembangnya ilmu penilaian masalah. Karena waktu yang dibutuhkan untuk menilai properti yang banyak itu nggak sedikit, Pak. Itu satu. Jadinya, ya. Oh, ada banyak ya, Pak? Banyak. Saya cuma ingat satu, Pak. Ah, bisa aja kamu. Oke, memang itu salah satu latar belakangnya biar cepat dan murah. Cepat dan murah. Walaupun ini agak kontradiktif ya, yang cepat ini ya. Kemarin kan teman-teman tahu bahwa penilaian masalah itu butuh banyak orang, dalam tuki banyak orang, ya enggak? Yang 10.000 objek itu kan nggak bisa dilakukan oleh satu orang. Tetap lihat standar waktunya. Kalau misalnya di target dalam 1 bulan, berarti 10.000 dibagi 30 per harinya berapa, satu orang mampu berapa, dikali jumlah orang yang bisa menyelesaikan angka itu dalam waktu 1 hari. Jadi sebenarnya nggak murah-murah amat, tapi lebih murah daripada dia dilakukan penilaian individu. Ya. Jadi Pak ini kok kontradiktif? Katanya kemarin butuh orang banyak sama dengan butuh honor yang banyak. Kalau butuh honor banyak berarti butuh dana banyak. Oh bisa bilang murah? Ini lebih murah daripada penilaian individu. Kalau misalnya penilaian individu satu KJPP suruh nilai satu objek penilaian individu itu bisa honornya itu bisa belasan sampai puluhan juta teman-teman. Tapi kalau penilaian massal honornya cost-nya keseluruhan itu bisa 500 juta sampai 1 miliar. Loh Pak, itu 20 juta sama 1 miliar kan banyak kan 1 miliar. Iya, 1 miliar tapi dia bisa menyelesaikan sekian puluh ribu objek, nggak cuma satu. Jadi kalau 20 jutanya dikalikan sekian ribu objek kan banyak juga ya, lebih murah daripada penilaian individu. Nah, tapi ini hanya bisa dilakukan atas objek yang sejenis, yang karakternya mirip-mirip. Ada perbedaan tapi nggak banyak. Misalnya perumahan residensial. Perumahan kan walaupun bentuknya ada yang terasnya di samping, terasnya di depan, ada yang ada kanopinya, tapi perbedaan itu nggak terlalu beda secara signifikan gitu loh. Kemudian nilai ekonominya rendah. Maksudnya apa? Kemarin kita udah bahas objek standar sama non standar, standar sama non standar. Di mana objek yang non standar dianggap nilai ekonominya tinggi. Objek non standar ada yang inget nggak? Kriterianya apa? Oke, Faras, coba cari mangsa. Bentar, Pak. Cek absen dulu, Pak. Apa ya, Pak? Kamu kayak milih istri aja sih lama-lama. Puja. Ja. Iya, Pak. Kemarin saya sempat singgung objek standar sama objek non standar. Masih ingat nggak? Ngarang aja, nggak salah kok, nggak bakal saya salahkan. Kalau yang non standar itu Standar dulu deh. Kemarin udah sempat saya singgung ya, di coret-coretan ada soalnya. Luas bangunannya kurang dari 1.000, Pak. Terus itu nanya apa jawab? Jawab, Pak. Oh, sekaligus nanya bener apa enggak gitu. Ya udah, jawab dulu deh. Luas bangunan 1.000. Terus Lantainya kurang dari 4. kurang atau sama dengan 4? Ya. Oke. Teman-teman yang tahu langsung PM aja atau ke grup WhatsApp gitu kan, biar ujiannya tahu. Satu lagi.
Nih, saya kasih clue. Apa nih? Ini saya kasih clue ini apa ini? Luas tanah Ah, kurang dari Oke, 10.000. nice. Nah, teman-teman, kalau ditanya, Pak, ini kan objek non standar nih. Kalau objek standar itu kalau di bawah, kalau dia di atas, ini objek non standar, Terus kalau objek non standar ini sudah tidak bisa dimasukkan ke objek penilaian massal. Nggak bisa. Dia harus pakai penilaian individu. Pak, angka ini dari mana, Pak, kriterianya? Kriteria ini berdasarkan benchmark apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dulu dan sekarang dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Muncul di PMK 208 tahun 2018. Kalau dulu muncul di Cap Dirjen Pajak tahun nomor 533 tahun 2000. Ya, literaturnya nggak ada. Pak, kalau misalnya saya mengusulkan kriterianya dirubah, monggo. Mungkin bisa jadi temanya tema penelitiannya teman-teman. Apa namanya? Meninjau peluang perubahan kriteria objek non standar pada PBB sektor P2. Yang layak jadi apa namanya yang layak jadi kriteria itu apa gitu. Oke, itu udah. Reviewnya kok jadi banyak, Pak, ya. Dikit lagi. Nah, ini komponen. Oke, ada yang ingat nggak? Komponen. Jangan buka slide. Ya nggak apa-apa sih buka slide. Tapi saya nggak minta jawaban yang sesuai slide. Jawaban yang improvisasi. Puja, tunjuk temannya. 1. Patah, Pak. Patah. Patah. Ya, Pak. Patah. Salah satu poin dari penilaian massal itu adalah ada komponennya. Definisikan komponen pakai bahasa kamu. Komponen penilaian massal. Komponen itu suatu hal yang harus dipenuhi dalam melakukan penilaian massal, Pak. Oke. Ada berapa komponen? Masih ingat? 4. Oke. Sebutkan satu-satu. Data, manajemen data, Terus administrasi. itu kelihatan itu contekannya di kacamatanya. Kelihatan. Enggak, Pak. Oh, Saya enggak. belum download TPT-nya, Pak. Oke. Terus Terus apa ya? Yang 2 lupa, Pak. Oke. Kamu udah ketahuan lupa. Oke, tunjuk temennya. Tunjuk temennya 1. Harus cewek ya, Pak? Harus. Kecuali kamu memang ini itu. Siapa ya, Pak? Bentar, Pak. Pak, lihat absen dulu, Pak. Ini, Pak. Rinda. Dinda, Yondia. Iya, Pak. Dinda suka badminton nggak? Enggak, Pak. Saya kira pemain badminton dari Cina itu. Itu tuh Lindan ya. Oke, lanjut. Ada 2 lagi apa? Tadi terus penilaian Satu lagi. jual. Hah? Enggak, saya nggak dengar, bukannya lain. Analisis datanya, Pak. Oke, analisis data. Ya, komponennya ada 3. Yang pertama dilakukan adalah apa namanya harus ada datanya dulu. Nah, ini kayak kata kunci definisi kan. Jadi teman-teman ngapalin 1 tapi dapat semua. Ada datanya. Kemudian datanya apa? Dianalisis. Analisisnya tadi secara sistematik. Pakai apa? Pakai statistik. Teman-teman bisa menggunakan prinsip pada analisis pasar properti, ya kan? Kemudian setelah dianalisis apa ya udah lanjutnya dinilai. Kemudian ada tambahan 1 administrasi. Karena apa? Kalau data ini tidak di manage, kemudian penilaian itu tidak melalui prosedur administrasi, maka apa namanya kita lihat. Ya ini. Maka tidak bisa dijalankan. Nggak ada duitnya, gimana jalankan? Nggak direncanakan, kacau pasti, dan seterusnya. Oke, terus selanjutnya karakter tujuan validitas SDM dan lain sebagainya ini kemarin sudah saya sampaikan. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan untuk pertemuan pertama? Pertemuan pertama perkenalan siapanya kan. Pertemuan kedua nggak ada.
Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi selanjutnya. Aduh. Oh. Nah, hari ini kita belajar terkait penilaian massal yang ada di Indonesia. Penilaian massal ada di Indonesia. Dan penilaian massal yang ada di Indonesia itu yang secara statuta berlaku itu ada di pemerintah daerah sekarang. Penilaian massal untuk kepentingan NJOP, PBB sektor P2, NJOP, PBB P2. Nah, tadi teman-teman sudah memperhatikan bahwa salah satu komponen dari penilaian massal itu adalah administrasi, ada administrasinya. Administrasinya di penilaian massal itu ada siklusnya. Kenapa dibilang siklus? Karena dia berulang tiap tahun. Prosesnya ada dua. Yang pertama itu proses pendataan, mengumpulkan data, survei, untuk membuat model, untuk kepentingan data pasar, analisis data pasar, kemudian proses penilaiannya. Proses penilaiannya nanti dibagi jadi dua. Untuk objek-objek standar, dia langsung melalui skema penilaian massal. Makanya masalah saya abu-abuin ini. Tapi kalau dia masuk objek non standar, terus kemudian bangunannya bangunan teknik, dia akan otomatis masuk ke penilaian individual. Terus, Pak, kenapa ada yang individual? Kenapa ada yang massal? Nah, ya karena tadi, kalau misalnya objek tertentu itu dilakukan penilaian massal, nilainya pasti under value karena banyak karakter unitnya tidak dipertimbangkan. Nah, ini saya pengen diskusi di kelas sebelah kemarin ada yang menyampaikan bahwa penilaian massal pendekatan yang bisa digunakan tuh hanya pendekatan biaya dan pendekatan data pasar. Biaya itu biasanya untuk penilaian bangunannya, penilaian massal bangunan, kemudian data pasar itu untuk penilaian massal tanah. Terus yang biaya ini bisa digunakan juga untuk penilaian objek-objek lainnya seperti mobil gitu kan ya, mobil, motor, pokoknya aset-aset yang karakternya banyak yang serupa. Nah, pertanyaannya yang jadi bahan diskusi adalah bisa nggak sih penilaian massal itu mengadopsi konsep pendekatan pendapatan? Oke. Mbak, tolong tunjuk satu temannya untuk diskusi masalah ini. Joshua Mangapul, Pak. Oke, Jos. Ayo, Pak. Bentar. Oke. Jos. Joshua Mangapul itu margamu ya, Mangapul ya? Bukan? Jos? Loh, Joshua-nya hilang. Jos? Halo, Pak. Ada? Oke, pertanyaan saya sederhana. Kan pendekatan penilaian itu ada 3 tuh, ya. Data pasar, biaya, sama pendapatan. Sebenarnya nanti sih ngebahasnya. Nah, saya bilang di awal, spoiler dulu, bahwa pendekatan yang populer untuk penilaian massal itu pendekatannya digunakan adalah data pasar sama biaya. Tapi sebenarnya pendekatan pendapatan bisa digunakan. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak sih sebenarnya pendekatan pendapatan itu digunakan dalam konsep penilaian massal? Bisa nggak prinsipnya? Menurut saya bisa, Pak. Misalnya, jelaskan, bisa. Misalnya kan Pak, kalau untuk pendekatan pendapatan itu misalkan menggunakan harga sewa. Nah, misalnya ada perumahan sewa yang bangunannya sejenis gitu, Pak. Terus kan itu karena bangunannya sejenis, jadi kemungkinan besar harga sewanya itu kan sama, Pak. Jadi mungkin satu bangunan bisa dijadikan sampel untuk bangunan yang lainnya sebagai penilaian masalahnya gitu, Pak. Kamu tahu dari mana? Jarang. Izin Pak, kenapa Pak? Maaf Pak, putus-putus Pak.
Siapa yang nge-kick saya? Pak, saya keluar. Oh, berani-beraninya. Hostnya siapa nih? Oh, masih saya host. Oh, saya nge-kick diri saya sendiri ya. Sama apa si Fred? Si Fred nih yang nge-kick saya. Keluar saya. Nggak sopan sekali ya. Nggak bercanda ya teman-teman ya. Masih pagi soalnya. Oke. Jos. Tadi mana Jos? Ulangi Jos. Jadi intinya dicari sewanya, kemudian dimasukkan dalam prinsip penilaian masal gitu ya Jos ya? Siap, iya, Pak. Oke. Kamu tahu dari mana Jos? Karena jarang sekali yang tahu ini. Dulu saya sempat tinggal bersama keluarga di mana mereka tinggal di rumah kontrakan sewa yang rumahnya itu hampir sama semua Pak, dan harga sewa kontraknya itu sama Pak. Jadi saya ngambil gambarannya dari situ. Oke, nice. Nah ini memang kalau diterapkan ke kehidupan sehari-hari, logikanya jalan ya. Kemarin tuh ada yang berpendapat, dan itu kita di ruang kelas, di ruang akademik kita bisa berbeda pendapat. Kalau teman-teman baca literatur itu akan saling serang antara pendapat satu dengan yang lainnya. Tapi mereka menggunakan metode ilmiah, pakai dasar-dasar ini. Ya ibarat kata inilah orang beragama ya, ada agama A sama agama B, ya udahlah sama-sama menghargai pendapat kepercayaannya masing-masing, ini sama. Karena ada beberapa orang bilang bahwa pendekatan itu nggak bisa digunakan untuk penilaian massal, padahal bisa. Saya analogikan, nanti kita setelah UTS kan belajar terkait regresi ya. Regresi itu dia membuat model penilaian massal dengan variabel-variabel yang ada di properti itu. Biasanya kan kalau regresi, teman-teman ingat ya di statistik ya, Y sama dengan alpha plus beta x1 itu variabel sampai xn, variabelnya bisa banyak, plus error ya. Ini misalnya pakai teori hedonic price model, di mana hedonic price model itu nilai properti itu merupakan fungsi dari variabel HPM. Variabel HPM itu terdiri dari struktur bangunan, struktur tanah, kemudian lingkungan, lokasi. Nah, misalnya di sini X1 jarak ke CBD misalnya, itu kan berarti variabel lokasi. Kemudian jarak ke kuburan, jarak ke pasar, jarak ke sekolah, jarak ke terminal, itu adalah variabel lokasi. Kemudian variabel lingkungan misalnya apa? Misalnya rawan gempa, rawan banjir, rawan tawur, rawan rampok, itu lingkungan. Kalau variabel bangunan contohnya apa? 1 lantai, 2 lantai, lantainya dari tegel, keramik, semen, 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, itu adalah struktur bangunan, variabel struktur bangunan. Kemudian variabel tanah contohnya apa? Miring, tanahnya segi 4, kotak segitiga, trapesium, datar, ada di pinggir jalan, tengah jalan, nggak mungkin di tengah jalannya. Maksudnya ujung gang gitu kan. Itu adalah variabel struktur tanah. Nah, ini Y-nya ini adalah nilai properti. Jadi kalau kita punya objek ya, kita tahu variabelnya tapi nggak tahu nilainya, kita bisa nebak atau bisa memprediksi nilainya dengan memasukkan variabel-variabel itu ke dalam model. Ini kalau nilai properti ini bisa jadi 2. Nilai properti harga pasar, yang kedua harga penawaran. Jadi tergantung dari yang kamu gunakan. Kalau ini diganti nilai sewa, berarti nanti kamu bisa menebak harga sewa atau nilai sewa dari suatu properti. Tapi di sini ada catatannya. Hanya berlaku untuk objek komersial. Apa sih ini properti komersial? Kayak nanti sekarang ini kan teman-teman lagi belajar penilaian properti komersial ya. Penilaian properti komersial juga nanti dibagi-bagi. Yang standar contohnya apa? Ruko ya, ruko. Yang non standar contohnya apa? Ruko lebih dari 5 lantai ya misalnya. Terus misalnya restoran yang lahan parkirnya sampai 10.000 misalnya, kan ada sekarang tempat-tempat makan yang di tengah sawah itu kan ya. Ya kan, sawahnya 10.000 gitu kan. Nah, itu udah termasuk objek non standar. Terus ada lagi objek khusus, rumah makan yang ada di bandara, rumah makan yang ada di mall, itu udah bangunan khusus, properti khusus ya.
Jadi yang itu diekskludkan, nggak bisa dimasukkan ke penilaian massal. Oke, sampai sini udah kebayang ya hasil diskusinya tadi. Kebetulan contohnya bagus banget, top banget di kehidupan nyata, karena saya nyewa di tempat yang mirip-mirip, harga sewanya sama. Berarti kalau misalnya di suatu tempat ada kontrakan yang karakternya sama dengan ini, berarti kita bisa menebak, bisa memberi nilai indikasi sewa atas properti itu. Itu konsep penilaian massal. Nice Mas Jos. Aduh, capek. Sekarang Makasih, gantian. Pak. Nah, capek ngomongnya ya. Nah, ini adalah siklus PBB sektor P2. Nah, tolong semua. Se. Nggak jadi lah, kelamaan. Nah, ini teman-teman adalah siklus penatausahaan PBB. Nah, maksudnya gimana Pak? Ini rangkaian, setiap lingkaran ini mewakili suatu rangkaian kegiatan ya. Contohnya ini kegiatannya penyusunan kerja. Yang ini adalah pendataan dan penilaian yang hijau. Lalu ada penerbitan SPPT, ada pendistribusian. Ini adalah rangkaian kegiatan. Kalau teman-teman perhatikan rangkaian kegiatan ini mirip PBB sektor P5L yang teman-teman pelajari di semester sebelumnya. Nah, ini sekarang saya pengen ngetes nih, teman-teman masih ingat nggak siklus atau prosedur penerbitan SPPT di sektor P5L? Kita coba ya. Joshua boleh tunjuk satu temannya? Absen 3 mungkin, Pak. Absen 3, monggo. Sebelum kita bandingkan sama ini. Bandingkan sama yang siklus, geser aja deh. Oke, absen 3 siapa? Saya, Pak. Oke, Alivia itu anak pertama ya? Saya anak satu-satunya, Pak. Oh, makanya di emang gitu kali ya? Ya udahlah, saya ngatur. Oke, Mbak yang anak satu-satunya, silakan. Masih ingat nggak itu prosedur penilaian siklus PBB P5L? Mungkin perkebunan dulu deh. Dari mana sampai ya siklusnya lah, siklus KUP-nya. Ingat nggak? Ya seingatnya aja, nggak harus benar. Kebetulan bukunya saya juga ikut nulis itu, Mas Adi Pradana sama saya. Kemarin di sini siapa? Bu Heni, Pak. Neni itu siapa? Neni siapa? Iya. Heni. Wah, itu seru itu. Sering marah-marah nggak? Nggak ya? Enggak, Pak. Sering ngajar? Iya, ngajar, Pak. Ngajar. Sering. Oh, berarti saya aja yang buruk sangka ya. Oke, lanjut, Mbak. Saya sering dimarahin soalnya. Oke, siklus PBB, P5L. Yang kamu ingat? Sektor apapun. Perkebunan, pertambangan, Mungkin perikanan. Tikus menyampaikan SPOP atau LSPOP kepada wajib pajak, kemudian nanti WP mengembalikan SPOP atau LSPOP-nya. Nah, kalau misalnya WP mengembalikan, itu perlu klarifikasi. Kalau misalnya tidak, itu adanya keluar surat teguran. Teguran itu kalau nggak kembali berarti? Ya. Terus? Terus dari yang kalau misalnya dia mendapat surat teguran, nanti keluar SKP PBB. Nah, SKP PBB-nya ini dari mana munculnya? Kalau surat itu, Pak, kalau dia tidak dapat, kalau WP tidak mengembalikan SPOP, itu kan nanti keluar surat teguran. Nanti dari surat teguran itu dapat SKP PBB itu, Pak. Oke, SKP PBB kan di sini ada nilai ya, ada nilainya ya. Nilainya dari mana, Mbak? Kalau si WP nggak mengembalikan spot.
Nilainya dari pemeriksaan penelitian, Pak. Oke. Pemeriksaan penelitian. Bedanya pemeriksaan sama penelitian apa, Mbak? Kenapa, Pak? Bedanya pemeriksaan sama penelitian apa? Kalau pemeriksaan kan kalau memeriksa ya, Pak. Kalau meneliti itu kan lebih dalam, Pak. Oke, dalam ya. Memeriksa sama meneliti lebih dalam ya. Masa sih? Masa sih? Berarti kalau misalnya saya pengen kenal sama Mbak Alifa, saya teliti lebih dalam gitu ya. Kalau neliti itu kalau nggak salah itu administrasinya saja. Kalau pemeriksaan itu sama substansinya. Ya nggak sih? Ya nggak? Jadi kalau saya pengen kenal Mbak Alifa lebih dalam, sebaiknya diperiksa. Nggak masuk akal juga ya. Udah, diperiksa. Nah, kemudian kalau misalnya kembali, Kalau misalnya kembali kan ada klarifikasi. Nah, kalau misalnya nanti dia jadi kan pas kembali itu dapat kayak ini ada butuh klarifikasi, nanti kalau misalnya tidak itu adanya penilaian dan penetapan, tapi kalau misalnya nggak perlu klarifikasi itu artinya nanti nunggu BP ini setuju atau enggak gitu, Pak. kalau nggak setuju, Kalau misalnya WP nggak setuju nanti keluar SPPT. kalau tidak setuju, Salah Pak. Kalau misalnya WP tidak setuju nanti adanya pemeriksaan atau penelitian. ke sini Ya, lagi. Nah, terus kalau setuju, kalau setuju keluarnya SPPT. Ini SPPT. Oke, ini SPPT. SPPT. Terus kalau misalnya diklarifikasi tidak ada berarti penilaian. Pak, maaf ini SPPT ya, Pak. Ini typo. Yang mana sih? SPPT kan? Kebacanya SPPP, Pak. Oh alah, ya, SPPT. Oke. Ini habis penilaian nih. Kalau habis penilaian keluarnya apa ini? Habis pemeriksaan atau penelitian. Enggak, bukan. Ini kan kalau tidak butuh klarifikasi dilakukan apa? Ya, kalau tidak ada klarifikasi itu ke penilaian dan penetapan. Berarti terbit SPPT juga di sini. Ya. Oh, berarti di sini kalau setuju dia dilakukan penilaian nggak di sini? Nggak perlu. Kalau WP setuju, ya pakai itu Pak, SPPT, langsung SPPT. Nggak perlu penilaian lagi? Enggak. Kalau berarti proses penilaiannya cuma ada di sini? Cuma kalau misalnya dia butuh klarifikasi gitu Pak. Nah ini katanya tidak butuh klarifikasi penilaian. Gimana? Gimana? Kalau misalnya dia nggak butuh kalau dia misalnya butuh klarifikasi kan nanti adanya penilaian dan penetapan. Maksudnya kayak dicek lagi gitu Pak. Tapi kalau misalnya dia nggak butuh klarifikasi, dia nunggu WP ini setuju atau enggak. Nanti kalau Oke, kebalik. Oke, nice. Berarti kalau tidak setuju pemeriksaan dan penelitian. Nah, sekarang saya pengen nanya, sebenarnya proses pemeriksaan sama penilaian ini sama nggak? Prosedur di dalam itu sama nggak dengan proses penilaian? Sama nggak? beda mungkin ya Pak. Kok mungkin? Kamu belajar apa kemarin? Kalau misalnya pemeriksaan itu dalam artiannya ya Pak. Kalau Enggak, dalam prosedurnya itu apa yang dilakukan? Soalnya kan nanti teman-teman ada tema KTTA penilaian untuk kepentingan perpajakan tuh. Nah, ini kan berhubungan dengan perpajakan tuh salah satunya ini nih, dilakukan pemeriksaan atas objek PBB ya kan. Nah, pertanyaan saya, apakah pemeriksaan ini sebenarnya penilaian ataukah kegiatan lain yang dilakukan dalam proses pemeriksaan itu? Pemeriksaan sama penilaian gitu. Oh, iya.
aktivitasnya itu penilaian, tapi nama kegiatannya pemeriksaan. Mudah nggak maksud saya? Oh iya ya Pak. Nah enggak. Sekarang kalau menurut Mbak, pemeriksaan di sini itu sama nggak aktivitasnya dengan penilaian di sini? Iya Pak. Kegiatan pemeriksaan sama dia termasuk ke dalam kegiatan penilaian. Beneran? Iya Pak. Oke, terima kasih. Nah dari sini, dari Mbak Alif, kita tahu bahwa di sini ada beberapa siklus yang sebenarnya mirip dengan siklus PBB sektor P2, di mana ada penetapan di sini. Ini ada penetapan. Ya. Nah, kita coba sini. Sini adalah ada penetapan. Penetapan. Sama. Kemudian di sini ada penilaian. Penilaian. Ini ada SPOP, pengembalian SPOP. Ini adalah proses pendataan. Hanya saja kalau di apa namanya di PBB sektor P5L, triggernya adalah Fiskus. Fiskus nyuruh WP ngisi SPOP, kemudian SPOP dibalikan. Ya, ini sama nih dengan prosedur seperti ini. Oke ya. Kemudian kalau misalnya WP keberatan, misalnya WP tidak apa namanya apa sih namanya ya, tidak mengembalikan, maka bisa diterbitkan SKP. Di sini ada SKPD di sini nih. Di sini ada SKPD. Nah, kemudian kalau WP keberatan dia bisa mengajukan keberatan banding atau pengurangan. Bedanya keberatan banding sama pengurangan apa? Kalau keberatan banding dia keberatan atas nilainya. Kalau pengurangan biasanya dia tidak keberatan atas nilainya tapi dia tidak mampu membayarnya, maka mengajukan pengurangan. Nah, yang Mbak Alif bilang tadi pemeriksaan, pengen saya konfirmasi karena di sini juga ada pemeriksaan. Di sini ada penilaian. Apakah pemeriksaan di sini itu sama dengan penilaian di sini? Beda ternyata konteksnya. Tapi aktivitasnya sama. Aktivitasnya sama. Sebagian besar sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi agak kebayang ya sebenarnya siklus PBB sektor P2 itu mirip dengan siklus PBB sektor P5L. Maaf. Nah, perbedaannya apa teman-teman? Kalau sektor P5, karena teman-teman kan udah tahu siklus yang di ini ya, PBB P5L ya. Jadi di sini itu cuma menambah satu informasi bahwa kalau PBB sektor P2 itu dilakukan di tahun sebelumnya itu melakukan yang namanya penyusunan rencana kerja. Sedangkan kalau di PBB P5L dia tidak melakukan penyusunan rencana kerja. Dia setiap tahun akan menghampiri wajib pajak untuk ngisi SPOP sama LSPOP. Bapak, kenapa itu nggak dilakukan oleh Pemda? Kenapa nggak kayak di DJP, SPOP-nya dikasihkan? Karena BP-nya banyak di sini. BP-nya banyak. Ya. Kalau di DJP, PBB P5L, penilaiannya pasti penilaian individu. Sedangkan di sini dipisah-pisah. Karena apa? Objeknya banyak. Ya. Nah, di proses penyusunan rencana kerja ini, yang dilakukan adalah mereka membandingkan antara cost sama benefit. Jika mereka melakukan yang namanya pendataan dan penilaian massal. Jadi teman-teman yang warna hijau ini belum tentu ada setiap tahun. Tapi yang warnanya abu-abu ini ya, yang saya kasih checklist, ini setiap tahun pasti dilakukan oleh pemerintah daerah. Pasti dilakukan, karena dia siklus tahunan. Tapi yang hijau ini, dia dilakukannya itu tidak selalu setiap tahun. Mereka di akhir tahun akan menyusun yang namanya rencana kerja. Dia akan menghitung cost dan benefit bila melakukan pendataan dan penilaian. Cost-nya apa? Biaya melakukan pendataan. Biaya pendataan. Kan kemarin kita udah bahas tuh, karena objeknya banyak, dibagi per orang, dibagi per hari itu adalah cost. Misalnya satu orang satu objek itu dibayar 10.000,
per objek ya untuk apa namanya pengumpulan datanya. Kalau misalnya datanya ada 10.000 berarti dia butuh kurang lebih 100 juta. Itu baru proses survei, baru proses pendataan objek pajaknya. Belum proses penilaiannya, belum proses pembuatan petanya dan sebagainya. Itu biasanya biaya yang dibutuhkan itu sekitar 1,5 sampai 500 miliar sampai 500 juta. Tergantung kondisi daerah masing-masing. Kalau benefitnya itu apa? Ini adalah potensi pajak. Kalau potensi pajaknya lebih kecil daripada biayanya, biasanya wajib pajak tidak akan melakukan pendataan dan penilaian. Apa? Rugi. Ngapain dilakukan pendataan? Nggak ada kenaikan pajak yang signifikan kok. Sampai sini ini kan agak kebayang ya. Supaya teman-teman kebayang, teman-teman harus dibawa ke logikanya teman-teman. Jadi saya minta salah satu dari Mbak Alif boleh tunjuk satu temannya. Alif, Pak. Alif. Iya, Pak. Alif, monggo. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung potensi pajak pada penyusunan rencana kerja. Gimana caranya? Pakai logika aja. Kan tadi saya udah bilang cost dan benefit. Kira-kira ngitungnya gimana? Sebelum saya sampaikan yang versi saya. Monggo Mas Alif. Bentar ya Pak ya. Agak lama juga nggak apa-apa Mas. Itu nggak ada di buku, di blog juga nggak ada karena itu karangan saya sendiri. Betul Pak, saya barusan Google juga nggak sulit ya Pak nyarinya. Karena unit penilaian masalah itu belum populer. Maaf Pak, belum tahu Pak saya Pak. Belum tahu? Oke, bentar. Cost penilaian massal. Kira-kira Mas bisa nggak menghitung biaya untuk penilaian massal? Kemarin kan kita sudah bahas tuh kemarin. Pertemuan selanjutnya mana ya? Pertemuan selanjutnya. Pertemuan sebelumnya. Saya ada evidence soalnya. Ada coret-coretan saya yang minggu sebelumnya. Mana ya? Ini ya. Mas kedua ya. Oh, ternyata evidenya di kelas sebelah. Sorry, saya nuduh. Oke, saya jelaskan kalau gitu, karena ternyata di pertemuan sebelumnya dibahas. Yang namanya cost penilaian massal itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan biaya dikeluarkan. Yang pertama itu adalah biaya pendataan. Pendataan itu berarti dia mendata yang pertama adalah objek pajaknya, objek pajak. Terus yang kedua yang didata adalah data pasarnya, data pasar. Ya. Ini biasanya per objek, berapa rupiah per objek, berapa rupiah. Ini juga berapa rupiah per objek. Ya. Kalau misalnya objeknya ada 10.000, kemudian harga ininya apa namanya honor per objeknya itu misalnya satu objek itu 10.000, misalnya 10.000. Berarti teman-teman hitung kosnya tinggal ini aja, tinggal dikalikan 10.000. Kemudian data pasar itu anggap aja kalau 10.000 data pasarnya berarti kalau misalnya 10%-nya adalah 100 data misalnya ya, 100 data berarti misalnya ini harga satu data pasarnya satunya ada 10.000 dikali 100 maka di sini ada 1 juta ya. Ini baru apa namanya baru datanya. Kemudian ada
biaya objek keluaran, peta dan sebagainya, misalnya kurang lebih misalnya 100 juta. Nah, ini contoh aja. Contoh aja, karena teman-teman apa namanya belum tentu penempatan di pemerintah daerah. Jadi saya kulit-kulitnya aja. Ini baru cost-nya. Kemudian benefitnya gimana Pak? Cara menghitung benefitnya adalah kita harus mencari potensi pajaknya. Potensi pajaknya didapat dari mana? Logikanya seperti ini teman-teman. Potensi pajak sama dengan potensi pajak sama dengan prediksi bukan prediksi. Hasil penilaian massal ya, hasil penilaian massal dikurangi dengan ketetapan pajak sekarang. Nah, ini mungkin teman-teman belum masuk logikanya ya. Saya jelaskan. Hasil penilaian massal itu adalah harga pasar. Harga pasar ya. Harga pasar itu adalah penghijauan NJOP. Berarti di sini ada NJOP aksen. Ya, NJOP aksen. Nah, potensi pajak besarnya pajak berarti jika ketahuan NJOP maka diketahui adalah jumlah pajak dipungut. Bukan jumlah pajak. PBB aksen. Maksudnya PBB aksen apa? Berarti total nilai PBB pajak bumi dan pembangunan dengan NJOP baru. Nah, kalau ketetapan lama berarti NJOP yang lama, nggak pakai aksen. Di sini ada NJOP yang lama, tentu ada nilai pajak bumi dan bangunan yang lama. Kalau misalnya PBB aksen dikurangi PBB, itu pasti ada selisihnya kan? Kalau misalnya PBB aksennya itu lebih besar daripada PBB, maka nilai potensi pajaknya plus. Tapi kalau PBB aksennya lebih kecil dari PBB, nilai PBB sekarang, maka potensi pajaknya minus. Kalau nilainya positif, berarti ada potensi pajak di situ. Kalau ada potensi pajak, berarti proses pendataan dan penilaian itu layak dijalankan karena ada potensi pajak. Tinggal ditentukan potensi pajak berapa yang threshold-nya. Threshold potensi pajak berapa sebaiknya dilakukan. Jangan sampai potensi pajaknya cuma 1 juta rupiah tetap dilakukan dari pemerintah daerah. Mungkin biasanya kalau ada potensi pajak di atas 100 juta biasanya ya, nggak selalu 100 juta. Itu akan dilakukan pendataan karena 100 jutanya di Kabupaten Kaur Bengkulu sama 100 jutanya di DKI Jakarta berbeda. Orang di Kabupaten Kaur itu NJOP-nya PBB-nya itu sekarang cuma 600-an juta PBB-nya. Kalau dia buat proyek harga 1 miliar kan tekor dia. Nah, ini hitungan-hitungan kasar aja. Kebayang nggak Mas Alif? Coba diulangin Mas. Pakai bahasanya Mas. Sejujurnya saya belum kebayang sih Pak. Banyak banyak coret-coretan. Bukan cuma banyak coret-coretan kesana kesini gitu. Oke, kita ulangin pelan-pelan ya. Ya Pak. Kemarin teman-teman udah belajar PBB kan? Sektor P5L kan ya? Oke, PBB sektor P5L. Misalnya tahun ini. Tahun kemarin kan PBB P5L udah ada NJOP-nya kan? Enggak Mas Alif? Tahun kemarin udah ada NJOP-nya enggak? Tahun 2020, ya kan? Ya enggak? Ada NJOP-nya enggak tahun kemarin? Misalnya objek A. Punya NJOP. Oke, sampai sini dapat poinnya? Mas Alif? Ya, Pak. Oke. Kemarin waktu PBB P5L ada ilustrasi soal nggak, Mas? Ada, Pak. Ada. Anggap aja NJOP-nya, anggap ini pakai angka ngawur ya, nggak pakai tarif ya.
anggap aja NJOP-nya adalah 10 miliar misalnya. Miliar. Kemudian PBB-nya misalnya 2020 itu misalnya 1.500 juta lah misalnya angka ngawur nggak pakai tarif. Yang namanya potensi pajak ini misalnya objek A, objeknya kita ubah jadi kelurahan A. Kelurahan A di tahun 2020 NJOP-nya itu sekian miliar dengan potensi PBB-nya itu dengan PBB sebesar 500 juta tetapkan. Kemudian si Pemda X kepengen melakukan pendataan dan penilaian massal. Agar apa? Agar NJOP-nya naik. Kalau NJOP-nya naik, otomatis PBB-nya naik. Ya, ini NJOP tahun 2021 sama PBB tahun 2021. Nah, sebelum memutuskan dia melakukan pendataan dan penilaian massal, dia melakukan yang namanya analisis cost benefit analysis. Ya, cost benefit. Yang ideal adalah cost lebih kecil daripada benefit. Cost sama dengan biaya pendataan dan penilaian massal. Biaya pendataan dan penilaian massal. Biaya pendataan dan penilaian massal yang kayak tadi honor, ya, honor. Kemudian misalnya peralatan, honor misalnya honor survei per objek, peralatan misalnya harus beli meteran dan lain sebagainya. Ini cost-nya. Benefit-nya adalah potensi pajak. Potensi pajak ini, Mas, diperoleh dengan cara mengurangi potensi pajak sama dengan prediksi PBB 2021 dikurangi PBB 2020. Sampai sini kebayang nggak, Mas? Bayang, oke ya. Nah, PBB 2020-nya ini didapat dengan cara menghitung NJOP prediksi PBB 2021-nya diperoleh dengan cara memprediksi NJOP 2021. Diprediksi. Nah, kalau misalnya ternyata potensi pajak prediksi PBB 2021 sama PBB 2020 itu nilainya positif, berarti ada potensi pajak. Ya enggak? Kalau nilainya positif. Kalau negatif berarti enggak ada potensi pajak. Mas, berarti NJOP sekarang lebih rendah daripada kemarin, PBB sekarang lebih rendah daripada 2020. Kalau ada potensi pajak, ini dibandingkan dengan cost-nya. Jika cost lebih kecil dari potensi pajak, maka apa? Maka proses pendataan dan penilaian ini layak dilaksanakan. Hanya saja ini kan ada nilai rupiahnya. Masa cuman selisihnya cuman Rp1.000 tetap dilakukan pendataan dan penilaian massal? Biasanya pemerintah daerah menetapkan threshold atau batasan. Oh, kalau misalnya cost dan benefitnya selisihnya Rp 100 juta, boleh dilaksanakan. Selisihnya 500 juta, boleh dilaksanakan. Itu tergantung karakter daerah masing-masing. Gimana Mas Alif? Ada bayangan? Kalau ada bayangan, boleh diulangin sedikit. Nanti kalau nggak ada, nggak apa-apa, saya ulangin lagi. Yang saya dapat tadi, misalnya Pemda itu pengen NJOP naik dan PBB-nya naik, kan harus pakai cost benefit analysis itu ya Pak. Nah terus yang kita pengen kan kalau cost-nya itu lebih rendah daripada benefitnya, sehingga untuk menghitung potensi pajaknya itu pakai cara prediksi PBB 2021 dikurangin dengan PBB 2020. Apabila
plus, itu berarti ada potensi pajaknya. Dan kalau ada potensi pajaknya itu harus dibandingin potensinya sama cost-nya. Kalau potensinya lumayan besar, berarti baru dilakukan penilaian massal, dan kalau sedikit nggak perlu kayak gitu Pak kira-kira. Oke, nice. Berarti sih memang saya harus pelan-pelan Mas ya. Pelan-pelan dan nggak kebaca suara. Terima kasih Mas Alif. Boleh ditunjuk satu temannya? Masih juga Pak, siapa ya Pak? Yang belum. Ini siklus ini teman-teman ya. Siklus mana tadi? Di siklus penyusunan rencana kerja. Supaya yang untuk memutuskan yang hijau ini dilakukan apa enggak. Kalau misalnya tadi hasil cost benefit analisisnya dibilang enggak perlu, maka tidak dilakukan yang hijau. Jadi langsung ditetapkan, langsung penetapan SPPT berdasarkan ketetapan tahun lalu, SPPT didistribusikan dan seterusnya. Jadi yang hijau ini tergantung hasil analisis atau penyusunan rencana kerja. Nah, semoga kebayang. Oke, Mas Alif, udah dapat korban? Ya Pak, Putri Pak. Putri, Mbak Putri monggo. Cukup mengulangin prosedur atau apa yang diceritakan Mas Alif tadi. Ya Pak, yang saya tangkap juga dari penjelasan Bapak dan ulangannya Alif tadi, untuk memutuskan kita akan melaksanakan penilaian massal atau tidak itu melihat dari potensi pajak atau dari cost benefit analysis. Nah, jadi kita nyari tahu dulu apakah ada potensi pajak untuk tahun depannya atau tahun selanjutnya. Jadi di Pemda itu harus nyari dulu NJO. Kalau dari cost-nya kan dari cost itu uraiannya tadi honornya, proses pengumpulan datanya, bla bla bla. Lalu untuk dari benefitnya itu dengan mencari potensi pajak, yaitu apakah ada kenaikan dari sisi NJOP dan PBB-nya. Nah, kalau NJOP dan PBB di tahun selanjutnya itu lebih besar dari NJOP sebelumnya, maka terdapat potensi pajak. Nah, dari situ komponen benefitnya. Namun harus dilihat dulu apakah cost-nya itu lebih kecil dari benefitnya. Dan di Pemda sendiri harus menentukan tadi yang Bapak sebut threshold. Bisa dengan kisaran 100 juta atau 500 juta itu ditentukan oleh Pemdanya sendiri. Itu yang saya tangkap kurang lebih seperti itu. Itu salah satu siklus yang ada di apa ini namanya, di lingkaran ini ya teman-teman ya, di lingkaran ini. Nah, kalau misalnya kesimpulannya itu nggak menguntungkan melakukan pendataan dan penilaian, berarti yang hijau ini nggak ada. Berarti langsung ke siklus selanjutnya, ditetapkan sesuai dengan ketetapan pajak tahun sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, idealnya siklus hijau ini dilakukan berapa lama sih? Idealnya? Nah, kalau untuk kepentingan PBB sektor P2, kita harus tunduk sama statuta, aturan. Yang ideal itu setiap daerah itu dinilai 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Satu sekali. Kenapa? Kalau lebih dari 3 tahun itu biasanya nilai NJOP-nya sudah sangat jauh dengan harga pasar. Kalau misalnya udah sangat jauh, maka kalau di harga pasar NJOP-nya disesuaikan, kenaikan PBB-nya itu akan signifikan, menyebabkan kegaduhan. Kita simulasikan ya. Ini pakai angka fiktif aja, nggak pakai tarif. Misalnya NJOP tahun 2018, misalnya NJOP-nya misalnya ya. NJOP-nya misalnya 1 miliar. Nah, ini pakai tarif, pakai angka ngawur aja ya. Terus tarif PBB-nya biar gampang 1%. 1%-nya berapa? Mbak, coba tunjuk temannya satu. Mbak Putri. Revan, Pak. Revan. Mas Revan, 1%-nya 1 miliar berapa Mas Revan?
1 juta ya Pak? 1 mil, Pak, 1 juta. 1 juta. Yakin? Ya Pak. 2020, 221, 2022. Nah, idealnya dia melakukan ini 2018 dilakukan penilaian nih. Hah? Kenapa? 10 juta Pak. Kok 1 juta sih? 1 juta ya. Ya, maklum kita nggak pernah megang duit 1 miliar jadi bingung nih. Oke, terus idealnya dia melakukan penilaian lagi di 2021. Idealnya. Tapi saya bicara kenyataannya. Kenyataannya tuh Pemda-Pemda itu nggak punya duit, nggak punya dana untuk untuk melakukan penilaian ulang. Akhirnya kadang-kadang lewat. Ini kebetulan kita sedang bekerja sama dengan Kabupaten Kaur Bengkulu. Dia tuh selama 7 tahun nggak pernah melakukan pendataan dan penilaian. Akhirnya NJOP-nya stuck terus. 1 miliar. Oke. Mas, tingkat inflasi setiap tahunnya rata-rata berapa? Pakai angka yang gampang aja lah. 2%. 2%? Ada atau 3, Pak? Oke lah. Kalau misalnya 2%, kalau misalnya ini harga pasarnya nih, harga pasar. Saya pakai yang aja, kalau 2% itu kan terlalu ideal ya. Saya pakai yang di Jurangmangu Timur sini di kampus STAN. Itu setiap tahun harga properti itu naik 100 juta. Jadi kalau misalnya 1 miliar, nih ya, misalnya 1 miliar, di sini naik jadi 1,1, di sini naik 1,2, di sini 1,3, di sini 1,4. 2022, 2023, 1,5. Udah. Kalau dia tidak melakukan pendataan dan penilaian massal, maka NJOP-nya kan tetap nih. Kemudian di tahun 2023, BPK melakukan pemeriksaan dan rekomendasinya bahwa dia harus menyesuaikan NJOP dengan harga pasar. Maka dia melakukan penilaian massal tuh dan mengubah NJOP-nya dari 1 miliar menjadi 1, miliar. Mas, kalau 1, miliar berapa PBB-nya? 1,5 ya Pak? 1,5 PBB-nya. Berapa PBB-nya berapa? Kalau tarifnya 1%? Berapa? Ini kan tinggal ini P2 ya. Kalau 1, miliar NJOP-nya tarifnya 1%, berapa PBB-nya? 15 juta ya Pak. Nah, ini kan udah ada, ini saya tulis. Kamu ini. Oke, 15 juta. Baca Pak. Oke, 2018 sampai 2021 ini nggak pernah naik PBB-nya karena NJOP-nya tetap. Nah, tiba-tiba NJOP-nya naik dan PBB-nya jadi 15 juta. Kira-kira orang marah nggak? Ya kalau kaget, Pak. Ya? Kaget pasti kan gaduh. Mau orang sekaya apapun kalau misalnya ada kenaikan lebih hampir setengah dari yang bisa dia bayar kan dia pasti ribut, gaduh. Makanya disarankan kenaikan NJOP itu atau pendataan itu dilakukan dalam rentang 3 tahun. Ya, paling enggak sinilah. Berarti kan kalau di sini dia bayar 1,3 lah. Berarti naiknya sepertiga dari NJOP sebelumnya. 13 juta ya di sini berarti ya. Semoga kebayang. Coba diulangin Mas yang saya ceritakan. Saya kadang-kadang kalau cerita kok buat diri sendiri nggak buat orang lain ya. Orang lain nggak mudeng. Oke Mas, coba diceritakan slide ini dengan bahasa. Oh iya, slide ini tuh tentang yang langkah kedua tadi ya Pak, soal pemutakhiran NJOP-nya. Nah, itu dilakukan nggak? Dilakukannya itu nggak setiap tahun dan kadang itu bisa ngelantur beberapa tahun kayak gitu. Kayak di sini. Nah, dan itu sebenarnya tuh naik gara-gara inflasi sehingga sebenarnya naik itu sedikit-sedikit begitu. Dan juga naik, terus PBB-nya juga otomatis naik. Tapi karena pemerintah nggak melakukannya setiap tahun, terus kadang melantur sampai 10 tahun, jadinya walaupun udah sesuai prosedur, banyak dilakukan protes karena nilainya itu
terkesan langsung banyak gitu Pak, dan masyarakat itu belum masyarakat yang tidak mengerti itu bakal protes gitu Pak. Oke, makasih. Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah kisah nyata teman-teman ya. Kemarin minggu lalu udah saya kasih contoh kan, udah kasih artikel-artikelnya ini NJOP naik protes. Ini kan contohnya penyusunan NJOP menuai protes. Buleleng Kabupaten Buleleng, PBB mahal karena NJOP naik. NJOP melejit warga dan DPRD Kota Bekasi proses ini baru 2019. PBB naik 100%, pensiunan guru dan seterusnya. Asosiasi ini baru nih 2021. Asosiasi kepala desa protes kenaikan NJOP. Nah, ini apa namanya? Ini dampak dari tidak rutinnya NJOP disesuaikan dengan harga pasar. Nah, ini pengetahuan umum aja ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang teman-teman pelajari ini sangat urgent untuk pemerintah daerah. Ya. Siapa tahu nanti teman-teman penempatan daerah tolong pesan moral ini disampaikan. Jangan sampai gara-gara nggak rutin melakukan pendataan maka terjadi seperti ini. Karena apa? Pemerintah daerah itu kan pimpinannya itu adalah jabatan politik yang mana notabene dia itu punya janji politik ya. Biasanya mereka nggak pengen ribut. Karena nggak pengen ribut akhirnya udahlah NJOP-nya nggak usah dinaikin. Tapi di sisi lain regulasi statuta bilang 3 tahun sekali itu harus naik. Apa namanya? Idealnya di data. Karena apa? Undang-undang PBB menyatakan yang namanya NJOP itu adalah representasi dari nilai pasar wajar. Kalau itu selisihnya seperti ini sampai setengahnya, itu berarti tidak sesuai regulasi. Berarti sebenarnya pemerintah daerah tersebut melanggar undang-undang sebenarnya. Ya, cuman karena pemimpin daerah itu adalah jabatan politik yang 5 tahun, ganti maksimal 10 tahun, ya kadang-kadang mereka nggak peduli gitu. Nggak masalah lah yang kena tulah nanti biar kepala daerah selanjutnya, yang penting saya nggak di demo, nggak gaduh. Ini pengetahuan umum aja teman-teman ya. Akan pentingnya penilaian massal, pendataan dan penilaian massal untuk kepentingan PBB sektor P2. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Izin nanya Pak. Monggo. Tadi kan kata Bapak yang kenaikan PBB itu secara bertahap itu 3 tahun kan Pak? Statuta bilang di rentang segitu. Statuta menyatakan 3 tahun. Di rentang segitu. Terus kan itu sebagai akibat dari penilaian massal. Terus kalau dalam 3 tahun ini kan Pak bisa aja kalau direvaluasi lagi nilainya itu udah harusnya naik gitu Pak. Terus itu gimana Pak? Apa penilaian massal ini ada ketentuan dilakukan berapa tahun sekali atau dari penilai harus bisa memprediksi nilainya itu dalam 3 tahun ini bakalan segini gitu Pak? Oke, jadi setiap 3 tahun ini teman-teman itu pemerintah daerah harus melakukan fase yang ini. Nah ini, aduh, sorry. Jadi ini ya, idealnya pemerintah daerah itu paling lama 3 tahun itu dia melakukan proses penyusunan rencana kerja dan menghitung cost benefit analisisnya. Kalau misalnya di tahun 2019 ternyata cost benefit analisisnya bilang dia positif dan ternyata lebih gede potensi pajaknya, dia idealnya melakukan di 2019, nggak harus nunggu 3 tahun. Tapi kalau misalnya cost benefit-nya rugi terus, istilahnya cost-nya tuh lebih gede terus sampai tahun ketiga, itu idealnya tetap dilakukan. Karena apa? Itu adalah amanah dari undang-undang. Dan secara logika pun nggak masuk akal. Kalau misalnya suatu properti itu dalam waktu 3 tahun, itu tidak terjadi kenaikan harga properti. Walaupun pakai angka inflasi yang paling kecil tuh setiap tahun pasti ada kenaikan NJOP walaupun tidak signifikan. Nah, kalau misalnya di sini ternyata kenaikannya nggak signifikan, terus NJOP-nya dinaikkan dan PBB-nya nggak naik, gimana Pak? Ya, paling nggak dia melakukan yang namanya apa yang diamanahkan oleh regulasi. Dalam hal ini adalah PMK 2008 tahun 2018. Kurang lebih gitu, Mas. Jadi sebenarnya setiap tahun dia harus melakukan ini. Kalau misalnya potensinya pajaknya gede, dia nggak harus nunggu 3 tahun melakukan penilaian pendataan, revaluasi lah kalau bahasanya Mas ya, revaluasi.
Yang tadi Mas katakan prediksi itu harus dilakukan di saat perencanaan, menghitung potensi pajaknya berapa. Dapat poinnya nggak, Mas? Monggo. Kalau misalnya masih jelas nggak apa-apa. Lanjut. Dapat. Oke. Makasih, Pak. Oke. Mungkin teman-teman ada yang lain? Pak izin, Pak. Iya, monggo, Mas. Saya juga penasaran, Pak, ini, Pak. Ya, yang mana? Bagaimana? Sebelumnya naik dulu, Pak. Kalau BPK itu mengaudit itu berapa tahun sekali sih, Pak? 5 tahun sekali, Pak. BPK, Mas, dia apa sih namanya? BPK itu kalau yang Pemda itu kayak random sampling gitu loh, Mas. Random sampling, nggak selalu ada. Kan Pemda itu ada sekitar 500-an lebih dari 500 Pemda. BPK itu nggak bisa selalu ngurusin Pemda doang. Biasanya yang masalah ini tuh dia kebetulan sekalian audit laporan keuangan pemerintah daerah. Kan di sini kan ada unsur PAD ya. Ada unsur PAD kan ya, penerimaan daerah ya. Unsur PAD itu paling besar di PBB. Nah, disinilah dia biasanya memberikan rekomendasi. Dan tidak setiap tahun ada dilakukan oleh Pemda. Kalau misalnya Mas tanya berapa tahun sekali Pemda di ini, saya coba tanya teman saya yang Pemda yang dari BPK dulu ya, berapa tahunnya. Tapi setahu saya dari 500 ini nggak selalu setiap tahun diperiksa. Karena mereka punya itjen juga kan, internal auditor juga kan. Nah, biasanya random sampling. Tapi nanti coba saya pastikan ke teman saya yang di BPK. Kebetulan saya nggak menekunin bidang pemeriksaan. Nanti hasilnya saya sampaikan ke grup. Kurang lebih gitu, Mas ya. Oh iya, Pak. Sama gini, Pak. Oke. Kalau PPM penilaian massal itu kan 3 tahun sekali itu, Pak. Nah, terus ada kasus langsung naik tinggi itu karena kayak apa ya? Bahasanya tuh Belanda masih jauh gitu, Pak. Kayak BPK tuh datangnya tuh kayak masih 5 tahun gitu kan, Pak. Nah, terus kenapa enggak kalau Belandanya itu 3 tahun sekali juga gitu, Pak? Oke. Apakah dimungkinkan juga gitu, Pak? Nah, itu kan bisa istilahnya kan si PPM mendorong ini ya biar ya sama-sama berkontribusi gitu, Pak, saling koordinasi gitu, Pak. Oke. Gitu aja sih, Pak. Makasih, Pak. Saya setuju sih, Mas. Saya setuju. Nanti mungkin saya akan agak geser analoginya ke ini ya, ke DJP ya, karena saya pernahnya di DJP. Ini kan tadi yang Mas sampaikan itu masalah compliant atau kepatuhan. Idealnya dia 3 tahun sekali, tapi dia tidak melakukan karena BPK-nya nggak melakukan pemeriksaan, ya kan? Saya bawa analoginya ke wajib pajak. Wajib pajak itu pengennya kan ngecilin pajak, atau pengennya nggak lapor, ya. Dia bakal lapor kalau sering diperiksa. Dia bakal patuh kalau dilihat oleh KPP. Dilihatin dalam arti itu dicolek ya, disuratin, diaudit, diberi surat teguran, diberi surat himbauan. Tapi rasio Fiskus dibandingkan WP itu sangat jauh. Dulu saya di KPP Jakarta Pesanggerahan, saya mengawasin 1.000 orang. Jadi nggak mungkin semua dan hari kerja dalam 1 tahun berapa? Cuma 360 hari, kan? Dipotong hari libur sekitar 250-an hari. Nggak mungkin saya ngawasin 1.000 orang secara bersamaan. Akhirnya saya menentukan skala prioritas. WP yang berisiko saja yang saya pantau. Ini analoginya sama kayak yang Pemda. Pemda itu ada sekitar 500-an. Kemudian BPK itu topoksinya nggak cuma meriksa Pemda, dia juga meriksa kementerian dan lembaga, dan sekali pemeriksaan itu bisa 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi nggak mungkin semua Pemda itu rutin diperiksa selama 3 tahun sekali. Nah, ini logika sederhananya seperti itu, Mas. Tapi nanti untuk itu saya tanyakan ke teman saya yang di BPK, ya. Bagaimana? Dan ini bisa jadi judul KTTA loh, Mas. Tapi yang hubungannya sama penilaian apa ya? Ya penilaian massal, bisa jadi. Cuman Mas kayaknya kalau bisa PKL-nya di Pemda. Biar penggalian informasinya lebih dalam. Nah, ini Pak kok sukanya masing-masing tema KTTA sana, karena saya
bimbing KTTA itu dalam satu periode itu 10 sampai 20 anak. Bosen temanya itu aja. Menilai rumah sendiri lah, menilai apalah, pokoknya bosen lah. Saya pengen tema yang variatif. Nah ini saya coba pancing teman-teman supaya temanya variatif. Jadi ini bisa jadi temanya penilaian massal, mendorong Pemda untuk untuk rajin melakukan pendataan dan penilaian. Oh ternyata masalahnya kosnya Pak, kosnya itu gede banget mau dilakukan rutin. Nah nanti teman-teman menawarkan solusi proses penilaian massal yang murah. Nah itu bakal jadi masukan yang besar bagi pemerintah daerah. Bagus ya Mas ya, saya jadiin PR ya, minta izin ya. Nanti kita diskusi lagi minggu depan atau jawaban singkatnya saya sampaikan di grup WA. Ya, terima kasih Oke. Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Saya catat dulu, kita lupa soalnya. Audit Pemda. Yang lain teman-teman monggo. Oke, kalau nggak ada, udah jam 9, mungkin teman-teman pengen coffee break atau mungkin sarapan yang terlambat atau yang belum mandi-mandi, apalagi tidur dilanjutin karena semalam maraton drakor atau apa ya, saya sudahin saja. Sebelum saya sudahin, Mbak Pret, ada pertanyaan dari Mbak Pret? Cuman mau ngingatin portal sama nanti PPT modulnya, Pak. Oke. Portal udah nggak ya? Portal udah, modul nanti saya kirim ke LMS dan ke grup. Oh ya, satu lagi. Teman-teman, kalau saya nggak mau ngasih saya ngasih tugas cuma satu aja di sebelum UTS, mau nggak? Satu aja. Kan teman-teman sibuk nih, saya ngasih tugasnya satu aja. Mau ya? Jadi kalau tugasnya setiap minggu saya capek ngoreksinya soalnya. Mau nggak? Diem aja pada nggak mau ya? Mau nggak? Mbak Fred, jubir, mau apa nggak? Tugasnya satu aja. Tergantung tugasnya apa tuh, Pak? Oh, tugasnya apa? Wah, kamu mesti tahu sih. Memang tugasnya harus dicicil soalnya. Oke, kita share screen dulu tugasnya apa ya. Jadi gini teman-teman, ultimate goal pelajaran kita itu adalah teman-teman bisa melakukan penilaian massal, tapi pakai data beneran. Data beneran. Data beneran. Oke, Mas Doni. Mas Doni ada nggak? Mas Doni, udah pernah ngumpulin data kan? Waktu penilaian residen, properti residen, udah belum? Susah apa gampang? Gampang kayaknya. Hah? Gampang? Bisa agak gitu lah Pak. Hah? Gimana? Logat sini saja sih Mas. Logatmu susah banget didengar. Gimana? Tergantung Pak. Tergantung. Oke. Nah, kata Mas Doni kan tergantung nih. Kalau tergantung itu kan bisa susah, bisa enggak kan? Nah, kamu suka gantung cewek pasti nih. Kalimatnya tergantung. Nah, saya targetnya itu nanti sebelum UTS, teman-teman punya 30 data. 30 data untuk diolah minimal. Lingkup datanya adalah kelurahan. Kelurahan. Nanti pasti ada yang tanya, Pak, kelurahan saya data transaksi susah. Ya udah, untuk yang susah data transaksi di kelurahan boleh diperluas ke kecamatan. Nanti teman-teman ngumpulin data transaksi properti residen. Kenapa residen? Karena nanti dosen komersial dia akan minta teman-teman ngumpulin data properti residen properti komersial. Nah, untuk penilaian massal properti residensial. Data apa aja yang dikumpulin nanti akan saya kirim ke grup PIC ya, grup PIC. Nanti PIC tolong sebarkan ke teman-teman. Ada variabel-variabelnya. Ada berapa puluh variabel gitu. Pak, makanya teman-teman harus cicil. Kita kan sisa berapa pertemuan Mbak Feb? 3 berarti sisa 4 ya. Nanti setiap minggu akan saya cek progresnya. Paling enggak teman-teman sehari ngumpulin, satu minggu ngumpulin 7 aja. Ya kan? 7 atau 8 itu kan satu hari satu kan itu ya. Satu hari satu data harusnya bisa. Kali 4 minggu harusnya udah minimal dapat 28 lah. Sisanya 2 bisa dikumpulin pas ujian. Ujian ngumpulin data apanya. Jadi nanti saya setiap minggu bakal mantau progresnya. Kalau bisa dicicil, teman-teman harus ngumpulin 30 data
properti residensial, fokuskan ke kelurahan. Kalau misalnya ada yang kesulitan di kelurahan, hubungin saya, nanti saya akan ngasih permission atau masih ngasih persetujuan, boleh lingkup kecamatan. Datanya boleh transaksi, boleh penawaran. Tapi saya sarankan data transaksi, tapi penawaran juga nggak masalah. Oke. Habis itu dikumpulin, nanti saya buat Google Form, teman-teman setiap minggu rutin store data. Kalau nggak dipaksa begini, teman-teman bakal menunda tadi. Belanda masih jauh gitu kan. Ngumpulinnya nanti gitu. Itu malah jadi malah pas ujian malah sibuk ngumpulin data. Nah, Mbak Pret sebagai jubir ada pertanyaan, masukan, aman ya? Aman. Iya. Juru bicara lo ya, bilang aman lo ya. Saya enggak lo ya. Oke, kalau misalnya kesulitan ya jubir lo ya, kambing hitamnya ya. Oke, itu aja dari saya. Nanti detailnya saya sampaikan ke grup PIC. Nanti PIC kalau misalnya ada masukan dari teman-teman yang lainnya, sampaikan aja, nggak usah takut ya. Pokoknya di ruang kelas, khususnya di kelas saya, kita boleh berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Tapi paling nggak teman-teman tahu pendapat saya. Kalau ujian ya pakai kesepakatannya di kelas. Tapi saya menghargai kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain. Ya, khusus di kelas saya bebas. Yang penting nggak ngomongin politik, oke? Kalau ngomongin politik, takutnya saya keceplosan direkam, nanti beredar, dipecat saya. Oke, gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, misi Pak. 30 itu 30 Pak. 30 properti. Nggak Nanti bisa saya dikurang. sampaikan kenapa harus 30. Oh, Kenapa saya ada bilang alasan. 30? Karena metode statistik itu minimal 30 data. Kalau misalnya kurang dari 30 data itu bias. Nggak bisa pakai statistik parametrik, harus pakai non-parametrik. Sedangkan teman-teman kemarin belajarnya statistik parametrik. Apa itu parametrik sama non-parametrik? Udah nggak usah dipelajarin. Nanti pakai aja. Pusing pelajarin. Ya 30 itu karena jumlah sampel dari suatu populasi itu minimal 30, Mbak. Oke, mungkin bisa diskusi sama kakak kelas. Udah lulus ya kakak kelasnya ya? Kalian angkatan terakhir? Ya ampun. Saya angkatan 13, kalian angkatan terakhir. Saya sebenarnya pengen marah tuh ya. Pak, ini Pak, kan apa? Ada data transaksi sama penawaran. Itu tahun berapa Pak? Jangka Bebas. waktunya. Oh, jadi bisa 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya boleh? Karena jangan 10 tahun juga, Bambang. Tadi udah dibahas. Makin lama makin apa itu inflasinya. Ya 3 tahun lah. 3 tahun lah. 3 tahun. Sebenarnya kalau kepaksa 10 tahun boleh, karena kita nanti ada namanya penyesuaian waktu. Cuman ya tadi makin jauh kan makin ini ya, makin apa sih namanya, makin bias ya. Kemudian kita ada anomali, Mbak, di tahun 2020, 2021 kan pandemi, inflasinya kan anomali itu, ya enggak? Kalau bisa 3 tahun, kalau bisa. Tapi misalnya pengen 10 tahun nanti diskusi sama saya. Nanti saya kasih permission, tapi kita harus diskusi. Oke? Ada lagi? Kalau yang 30-nya nggak bisa ditawar, Mbak ya, karena itu mazhab statistik saya bilang harus minimal 30. Ini tergantung mazhab, ya, mazhab statistik. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Itu ya, harus yang mirip banget gitu. Enggak. Pokoknya properti residen. Properti residen. Berarti bebas, Pak. Bebas. Properti residen bebas dan yang standar ya. Kalau non standar exclude-kan. Yang standar. Nah, kalau ada properti residen, ada orang punya rumah 5 lantai, udah exclude-kan, jangan. Jadi yang objek standar. Objek standar residen rumah tinggal yang di bawah 1.000 luas bangunannya, 10.000 luas tanahnya, jumlah lantainya 4. Ada lagi? Dicicil ya teman-teman ya. Dicicil. Seminggu 1 hari 1 aja. Seminggu 7, 4 minggu 28. Jadi sisa nyari 2. Oke, Mbak Pret, ada lagi yang lain monggo? Pak, kalau misalnya kan tadi kecamatan boleh kan, Pak? Kan terus saya bilang hubungin saya dulu. Kenapa?
Enggak, kalau misalnya ini Pak, kan Kabupaten. enggak, cari datanya tuh enggak nanyain ke rumah tetangga, tapi dari internet gitu Pak. Boleh nggak sih itu Pak? Nggak apa-apa. Karena itu kan salah satu tekniknya dari internet juga, salah satu teknik pengumpulan data, nggak apa-apa. Nah, hanya saja nanti kita akan diskusi terkait penyesuaian datanya, karena data dari internet, dari calo, dari koran gosip itu kan skala kualitasnya kan ada tuh. Nanti kita diskusinya di pendekatan ininya, penyesuaiannya. Tapi penyesuaiannya nggak kayak waktu teman-teman belajar penilaian properti residen. Angkanya given. Ini harus ada tekniknya, harus ada sainsnya. Itu diatur di DJP itu diatur di Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 14 tahun 2020. Di situ tuh ada teknik-teknik penyesuaiannya. Oke, ada lagi Mbak Pret? Udah belum? Udah ya? Mungkin sudah Pak. Udah, yang lain? Hah? Nggak ada lagi yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mas. Kebetulan kan Pak, saya tinggal di daerah yang bukan terlalu padat penduduk Pak. Jadi mayoritas itu masyarakat bangun rumah sendiri Pak. Nah, jadi untuk ngambil datanya nanti bisa nggak Pak? Nggak nge-stuck di kecamatan saya, atau bisa ngambil data ke kecamatan lain gitu Pak? Wah, ini malah tadi saya kasih kecamatan, minta luar kecamatan lagi. Bisa. Tapi nanti diskusi dulu sama saya Mas ya. Saya fleksibel kok. Oh, siap. Terima kasih. Bentar dulu Mas, itu caranya ngomong gitu gimana Mas? Kok saya nggak bisa ya? Oke. Nanti diskusi PM aja sama saya Mas ya. Kenapa kendalanya di mana, nanti kita carikan solusi. Oke? Kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Tapi nanti ada disclaimer-nya di reportnya Mas, khusus Mas ya. Kalau yang lain default-nya kelurahan. Kenapa kelurahan? Nanti kita akan praktik melakukan penilaian masal versi PBB sektor P2. Yang mana di statutanya dia harus dilakukan dalam satu kelurahan. Makin sedikit datanya, makin susah melakukan analisis. Analisisnya namanya ZNT-NIR, teman-teman. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Selamat beristirahat. Semoga nggak bosan dengan kelas saya, karena kalau teman-teman lihat video dari kelas lain, pasti yang saya bahas adalah beda. Pak, kenapa beda-beda sih Pak setiap kelas? Saya dapat komplain dari kakak tingkat. Pak, saya lihat video kelas sebelah kok beda yang dibahas dengan kelas. Nah, itu sengaja biar teman-teman wawasannya nambah. Lihat kelas lain, wawasannya beda dengan kelas kita. Alasan aja. Tapi memang saya ngajarnya random. Udah gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.